Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 PT Gojek Indonesia yang beranggotakan saya Dilan Raihan, Fauzi Adirianto, dan Randy Indra Yusnara. Yang pertama ada deskripsi perusahaan. Gojek adalah perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Gojek bermitra dengan para pengendara ojek. Gojek menjadi solusi utama dalam mengirimkan barang, pesan antar makanan, berbelanja, dan berpergian di tengah kemacetan. Gojek adalah aplikasi karya anak bangsa yang merupakan layanan pemesanan ojek melalui aplikasi mobile. Gojek Indonesia atau yang memiliki nama lain PT Aplikasi Karya Bangsa satu ini merupakan layanan pemesanan ojek melalui aplikasi mobile. Aplikasi ini dapat diunduh di Apple Store maupun Play Store dan merupakan karya putra bangsa bernama Nadiem Makarim. Ide Gojek muncul saat Nadiem Makarim bercengkrama dengan tukang ojek langganannya. Ternyata lebih dari 70% waktu kerjanya hanya untuk menunggu pelanggan. Nadiem Makarim pun langsung wawancara tukang ojek lainnya. Ternyata semuanya mengeluh susah cari pelanggan. Apalagi di Jakarta atau kota-kota lainnya, kemacetan makin memburuk. Jika ada layanan transportasi dan delivery yang cepat dan praktis, pasti akan sangat membantu masyarakat Indonesia. Gojek merupakan sebuah perusahaan transportasi asli Indonesia yang melayani angkutan manusia dan barang melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta. Kedua, ada visi dan misi Gojek. Visi Gojek membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Kemudian misi Gojek. Yang pertama, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Yang keempat, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Yang kelima, menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fauzi. Dan ini adalah tabel dari analisis eksternal makro. Berdasarkan hasil dari matriks EV di atas, diketahui bahwa faktor eksternal PT Gojek Indonesia mempunyai nilai 2,655 seperti pada metrik EV. Berapapun jumlah peluang dan ancaman utama yang dimasukkan dalam matriks EV, total nilai rata-rata tertimbang berkisar antara yang terendah 1,0 dan tertinggi 4,0 dengan rata-rata 2,5. Walaupun nilai faktor eksternal PT Gojek Indonesia di atas rata-rata 2,5, PT Gojek Indonesia harus tetap berupaya maksimal untuk memanfaatkan peluang eksternal dan menghindari ancaman yang dapat mempengaruhi perusahaan. Dan nomor 4, ini adalah hasil dari tabel analisis eksternal mikro atau analisis industri. Nomor 6, analisis SWOT. Dan ini adalah tabel dari hasil analisis SWOT PT Gojek Indonesia. Nomor 7, analisis BCG. Gojek Indonesia dalam matriks BCG termasuk dalam diagram STARS atau bintang. Yang termasuk dalam kategori STARS atau bintang adalah produk atau nilai bisnis yang memiliki pangsa pasar yang dominan dan
pertumbuhan yang cepat, serta menghasilkan uang atau pendapatan yang besar. Ini berarti produk-produk yang dihasilkan merupakan produk terkemuka yang diminati oleh pasar. Perusahaan membutuhkan banyak investasi untuk mempertahankan posisi produk-produk tersebut untuk mendukung pertumbuhan lebih lanjut serta mempertahankan keunggulan atas produk tersebut agar dapat tetap bersaing dengan produk kompetitor lainnya. Produk-produk di kategori bintang ini dapat berubah menjadi kategori sapi perah atau cash cow apabila mereka tetap dapat mempertahankan keberhasilan mereka hingga tingkat pertumbuhannya mengalami penurunan. Alasannya, Gojek merupakan produk bisnis yang menjadi aplikasi pemesanan angkutan online terbesar dan terpopuler di Indonesia saat ini. Untuk nomor 8, dapat Mas Randy. Yang 8 adalah alternatif strategi. Strategi strength opportunity. Pertahankan dan tingkatkan kualitas jasa dalam pelayanan terhadap pelanggan. PT Gojek Indonesia merupakan pelopor layanan ojek online di tanah air dengan merek yang mudah diingat, dikenal dengan keunggulan brand image yang kuat dan memiliki kualitas yang baik. Oleh sebab itu, dengan mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan, maka para konsumen tidak ragu untuk memakai jasa Gojek. Lalu strategi weakness opportunity, penertiban pengemudi PT Gojek Indonesia memberikan kesempatan pengemudi untuk melakukan 3 kali kesalahan. Artinya, jika pengemudi Gojek mendapat 3 kali kartu kuning, PT Gojek Indonesia akan memutus kontrak dengan pengemudi. Pelanggaran diganjar kartu kuning dari PT Gojek Indonesia biasanya berkenaan dengan protes dan rating yang kurang dari pelanggan, seperti pengemudi yang suka ngebut, tidak memakai atribut Gojek, dan tidak ramah. Sedangkan kartu merah diberikan pada pengemudi yang melakukan tindakan kriminal dan menyerahkan penyelesaiannya kepada polisi. Lalu strategi strengths atau treats, menerapkan tarif yang cukup murah bagi pengguna jasanya. Kegiatan penentuan harga memainkan peran penting dalam proses bauran pemasaran. Keputusan penetapan harga sangat penting dalam menentukan seberapa jauh sebuah layanan jasa dinilai oleh konsumen dan proses membangun citra. Penentuan harga juga memberikan persepsi tertentu dalam hal kualitas. Dalam hal ini, PT Gojek Indonesia menetapkan tarif yang cukup murah bagi pengguna jasanya, sehingga konsumen yang tadinya menggunakan ojek biasanya kemudian beralih ke Gojek. Lalu strategi weakness, marketing nasionalisme dengan tagline karya anak bangsa dapat dibilang Gojek menggunakan nasionalisme untuk melawan GrabBike. Pendiri dari Gojek sendiri adalah orang asli Indonesia. Sehingga hal ini juga menjadi kelebihan bagi perusahaan Gojek karena akan lebih mudah dalam hal menarik hati masyarakat Indonesia. Nasionalisme dapat digunakan untuk menarik simpati masyarakat, sehingga jika dilakukan terlalu vulgar atau menyerang pihak lain dalam kurang asing, yang ada malah akan menjatuhkan. Kemudian yang ke-9, strategi terpilih. PT Gojek Indonesia menyediakan produk yang lebih bervariasi yang tentunya mengikuti selera pasar. Dengan slogan "An Ojek for Every Need", PT Gojek Indonesia tidak hanya menyediakan layanan transportasi angkutan penumpang, tapi juga melayani jasa kurir untuk pengiriman dokumen dan barang, jasa belanja, dan GoFood untuk pesan antar makanan. PT Gojek Indonesia meluncurkan layanan GoWorld yang menawarkan 3 layanan baru, yaitu jasa pembersih untuk bersih-bersih rumah atau kantor, jasa pijat untuk pijat panggilan, dan jasa kecantikan layanan salon keliling. Semua jenis layanan dapat dipesan oleh pelanggan lewat aplikasi. PT Gojek Indonesia berharap dengan diluncurkannya layanan ini dapat mengikis para penganggur yang memiliki keahlian namun susah mencari kerja, memudahkan pelanggan yang ditinggal mudik pembantunya, memudahkan semua orang memiliki jasa relaksasi dan kecantikan tanpa harus pergi ke spa atau salon. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa komen lewat YouTube. Terima kasih.